Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Oke, jadi gimana kabarnya saudaraku subscriber Heri Wulan Surabaya? Ya, semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, jadi kita sekarang langsung ke Jakarta ya, ke Jakarta. Nah, ini saudara-saudara kita yang dari Pati ataupun AMPB dari Pati ini datang langsung ke gedung DPR ya, ke gedung DPR. Nah, seperti apa persiapan menjelang demo tanggal 27 Agustus kita saksikan bareng-bareng dan apa komentar dari beliau teman-teman semuanya dan apa yang mau disampaikan saat waktu demo nanti. Kita langsung simak videonya ya. Dan ini teman-teman aliansi dari Pati ini mau mengajukan keinginan ataupun persyaratan. Oke, jadi kita langsung simak. Jadi ini saudara-saudara dari Pati ini sudah nyampe di Jakarta ataupun di depan gedung DPR ya. Nah, situasinya seperti ini ya. Langsung aja kita simak, kita lanjut. Nah, ini langsung masang spanduk-spanduk untuk tuntutan ataupun keinginan dari saudara-saudara kita ataupun dari masyarakat Indonesia semuanya. Langsung aja kita play. Ini buat konfirmasi kalau memang ada aksi unjuk rasa besok tetap dilakukan, makanya diberikan masih ada posko di samping sebelah tempat aksi. Oh gitu. Iya. Itu maksudnya. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman media. Kami dari perwakilan teman-teman AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mau menyampaikan bahwa hari ini kami berkegiatan untuk mendirikan posko, sekaligus juga persiapan untuk aksi tanggal 27. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tanggal 27 tujuannya masih sama sesuai dengan tuntutan kami, dan sekali lagi adanya berita bahwa aksi pada tanggal 27 itu dibatalkan itu adalah berita tidak benar, karena kami tetap konsisten dan kami akan tetap selenggarakan aksi di tanggal 27. Kemudian untuk persiapan besok pastinya teman-teman sudah berkonsolidasi, dan juga kami banyak menerima informasi banyak teman-teman dari kota-kota lain akan bergabung pada tanggal 27. Tepatnya nanti akan di depan gedung DPR RI. Dengan tuntutan yang sama, yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset, dan yang kedua adalah menuntut adanya hukuman mati bagi para koruptor. Begitu kira-kira. Perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Luar biasa. Langsung aja kita simak. Boloh. Kalau saat ini kita belum bisa pastikan ya masa dari teman-teman. Yang pasti di sini ada sekitaran 100 orang nantinya. Dan juga untuk teman-teman dari luar kota akan segera menyusul. Pastinya di tanggal 27 akan banyak teman-teman dari luar kota juga yang tergabung dalam aksi di tanggal 27 Agustus.
Untuk teman-teman di Pati sedang bersiap akan berangkat dari Pati menuju Jakarta. Hari ini. Iya. Untuk jamnya kita masih rahasiakan. Kenapa? Karena belakangan ketika teman-teman dari Pati berangkat menuju Jakarta, banyak sekali intimidasi ya. Mulai dari pembatalan secara sepihak dari bus yang telah kami sewakan, kemudian adanya pelemparan batu. Jadi cukup rentan bagi teman-teman untuk diberitahukan jadwal keberangkatannya. Begitu. Memang benar banget, ada intimidasi ya di pemberangkatan dari teman-teman dari Pati ya. Dan busnya itu kaca depannya itu pecah ataupun retak sudah karena ada oknum yang melempar batu ke kaca ya. Ini sebenarnya beritanya juga sudah ada, cuma belum saya liput lagi ya. Langsung aja kita lanjut. Mungkin sekitar 500 orang untuk teman-teman dari Pati menuju Jakarta hari ini. Untuk teman-teman yang ada di posko hari ini dari teman-teman Pati dan juga ada teman-teman dari Betawi juga didukung oleh teman-teman ojol. Begitu. Kenapa kita ingin mendirikan posko? Satu, kita ingin membuka ruang ya diskusi. Kenapa akhirnya teman-teman dari Pati itu datang dari Pati menuju Jakarta. Nah, sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi, keberangkatan kami dari Pati menuju Jakarta itu sudah jelas, bukan karena ada agenda politik apapun. Ini dimulai dari keresahan teman-teman di Pati mengenai carut-marut ya, tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pati, di Kabupaten Pati. Dan yang kedua, kami berharap dengan adanya pengesahan ini bisa menjadi pemantik bagi para pejabat untuk mulai memikirkan praktik-praktik korupsi. Karena praktik korupsi ini sangat memperburuk keadaan, terutama kesejahteraan masyarakat. Begitu. Tepatnya bukan mengamankan. Sebenarnya kita berencana ingin mengantarkan surat. Namun, lagi-lagi ya, masyarakat kan masih kurang percaya dan banyak trauma dengan pihak kepolisian. Sehingga waktu itu untuk menghindari masa yang begitu banyak dan juga menghindari chaos, jadi kami batalkan untuk mengirim surat. Karena berhubung kemarin Selasa kan peringatan Maulid Nabi, begitu. Dan kita memutuskan hari Selasa kemarin kita tidak berkegiatan, begitu. Untuk logistik pastinya akan terus bertambah teman-teman, karena kita membuka posko. Ada sekitar ratusan dus ya, aqua yang telah disumbangkan dan juga beraneka ragam makanan, begitu. Selain itu kita mendapatkan juga makanan ringan, kemudian cemilan-cemilan, dan kemudian ada juga teman-teman yang memberikan donasi berupa uang. Dan itu nanti akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aksi. Saat ini masih belum kita putuskan untuk menyampaikan hal tersebut karena donasi masih diberikan oleh masyarakat. Ya. Terkait itu nanti kami akan berikan statement resmi. Kebetulan teman-teman AMPB juga memiliki tim advokasi. Nanti untuk mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh teman-teman advokasi. Begitu. Intinya nanti akan kita sampaikan. Begitu. Ya. Betul. Ini sudah ditegaskan Desember Ya. tahun ini. Nah, ini memuaskan kan atau bagaimana? Menurut kami belum memuaskan. Kenapa? Lagi-lagi masyarakat kita tidak percaya dengan janji-janji manis. Jadi kehadiran kami sebenarnya datang ke sini, ya, dengan adanya berita seperti itu, kami ingin ketegasan. Kami ingin pemberitaan yang jelas dan juga kami ingin ada pernyataan secara tertulis. Sehingga itu bisa dijadikan jaminan bagi masyarakat terhadap pengesahan RUU perampasan aset. Sekali lagi kami tegaskan, kami bukan memburu-burukan pengesahan ini. Satu, kami juga pengen ada keterlibatan masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat terhadap RUU perampasan aset. Yang kedua, karena ini sudah lama menjadi pembahasan, jadi kami merasa tidak perlu untuk dilama-lamakan. Ini sangat genting, berhubung tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak. Jadi bukan dalam hal kita ingin memburu-burukan agar kemudian hasilnya buruk, bukan. Justru kami ingin mendesak agar proses pengesahan ini
proses pembahasan RUU perampasan aset diseriuskan dan menjadi program legislasi nasional di DPR. Ketegasan seperti apa Bang yang diinginkan? Apakah memang harus menghadap DPR begitu untuk ngobrol bareng atau bagaimana? Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa kami sangat menerima audiensi yang dilakukan di DPR. Dan kemudian yang kedua, apabila ini tidak bisa disahkan segera mungkin, kami ingin pernyataan tertulis, jaminan kepada rakyat bahwa DPR sebagai wakil rakyat itu serius terhadap pembentukan RUU perampasan aset. Begitu. Bang, apakah ada aksi lanjutan rencananya Bang, apabila mungkin audiensi tidak memungkinkan Bang? Saat ini kami masih fokus di tanggal 27. Mengenai bagaimana kemudian tindak lanjut, itu kita akan lihat hasil di tanggal 27. Yang pasti kami rasa ketika DPR serius terhadap persoalan ini, harusnya kan kami diundang untuk melakukan audiensi. Sekaligus juga teman-teman DPR bisa memberikan pernyataan secara resmi, secara tertulis sebagai jaminan terhadap rakyat yang tadi kami telah sampaikan. Bang, izin satu lagi soal posko. Ini kan posko didirikan sekarang. Apakah sampai dengan besok? Iya, didirikan sampai besok. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Nanti kami akan sampaikan ketika sudah kita putuskan. Betul, ini sebenarnya tujuannya selain untuk literasi ya, atau juga ruang untuk masyarakat berkomunikasi dengan kita, ini juga sebagai tempat untuk memberikan donasi. Nah, jadi itulah aspirasi dari masyarakat Pati ya. Nah, dan ini juga aspirasi buat masyarakat Indonesia semuanya, Bolo. Dan bahwa ini memang perlu, undang-undang ini perlu cepat disahkan. Karena apa? Dengan banyaknya korupsi yang sekarang merajalela itu membuat negara kita ini semakin gak karuan ya. Pokoknya tetap semangat buat saudara-saudara Pati dan jaga kesehatan, jaga jangan sampai anarkis. Semoga selamat sampai apa yang diinginkan tercapai. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Itulah yang dijelaskan dari aliansi ataupun kelompok dari Mas Botok dari Pati ya. Pokoknya terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat dulur-dulur subscriber. Nah, kita doakan saja semoga apa yang menjadi aspirasi untuk masyarakat Indonesia ini cepat diterima. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.